Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan serta selamat siang para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada siang hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda. Tentunya dalam highlight Koran Tribun Timur edisi Kamis 29 Februari 2024. Tentunya dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi-informasi terbaru, terupdate dan terfaktual yang dimuat dalam harian Koran Tribun Timur Spirit Baru Makassar edisi hari ini. Dan tentunya Tribuners, untuk informasi pertama kita dapat bersama-sama baca di halaman pertama, yakni ada informasi mengenai hasil pertandingan dari Juku Eja 10 kali main remis, yang dimana di sisi kiri terbitan koran pada hari ini dapat kita lihat bersama ada gambar yang memperlihatkan seperti apa pertandingan dari PSM Makassar yang digelar di Stadion Batakan Balikpapan, Kalimantan Timur pada hari Rabu tanggal 28 Februari kemarin. Namun sebelum membaca informasi mengenai pertandingan antara PSM Makassar melawan Persebaya, izinkan saya membaca satu highlight utama Tribun Timur pada hari ini, yakni informasi mengenai Syahrul Yassin Limpo atau SYL siap terima hukuman. Berita ini memuat dua informasi sekaligus, yakni informasi mengenai jika dianggap pelanggar hukum dan juga sidang pembacaan dakwaan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Dikutip dari Kota Jakarta Tribun, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo SYL menyatakan siap untuk mengikuti semua proses hukum yang menjeratnya. Ia siap menerima semua konsekuensi yang telah ia lakukan jika memang terbukti bersalah. Hal itu dikatakan oleh Syahrul Yassin Limpo usai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 28 Februari kemarin. Dalam sidang ini, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membacakan dakwaan kepada Syahrul Yassin Limpo, yang dimana menurut jaksa, SYL didakwa melakukan pemerasan sebesar 44,5 miliar rupiah terhadap anak buahnya selama periode 2020 hingga 2023 dan menjabat sebagai Menteri Pertanian. Tindak pidana itu dilakukan SYL bersama-sama dengan Sekjen Kementan, Kasdi Subagiono, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta. Sejak menjabat sebagai Mentan pada Oktober 2019 silam, SYL menempatkan beberapa orang kepercayaannya dalam jabatan tertentu di Kementerian Pertanian. Hal itu dilakukannya dalam rangka memudahkan memberikan perintah beberapa orang kepercayaan SYL itu. Dan untuk kelanjutan beritanya Tribuners akan kita baca di halaman 7. Di antaranya yakni Muhammad Hatta merupakan stafnya ketika menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Hatta ditempatkan sebagai PJ Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan pada bulan Juni 2020 hingga 2022, yang kemudian menjadi Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan sejak Januari 2023 lalu. Selain Hatta, ada pula Imam Mujahidin Fahmid sebagai staf khusus Mentan. Sementara Kasdi belakangan dipromosikan SYL untuk menjadi Sekjen Kementan. Pada awal tahun 2020, SYL mengumpulkan sejumlah anak buahnya di ruangan menteri. Dalam pertemuan itu, ia memerintahkan Imam Mujahidin Fahmid, yakni selaku staf khusus Menteri Pertanian Republik Indonesia bidang kebijakan, Kasdi Subagiono selaku Direktur Jenderal Perkebunan tahun 2020, Muhammad Hatta dan Panji Haryanto selaku ajudan terdakwa untuk melakukan pengumpulan uang atau patungan dan sharing dari para pejabat eselon 1 di lingkup Kementerian Pertanian. Selain itu, SYL juga meminta jatah 20% dari anggaran di masing-masing sekretariat, direktorat, dan badan pada Kementan. Politikus Partai Nasdem itu juga mengingatkan jajarannya, bila tak bisa memenuhi permintaan itu, maka jabatan mereka dalam bahaya. Seperti apa informasi dan berita selanjutnya? Tentunya Tribuners dapat Anda baca selengkapnya di harian Koran Tribun Timur Spirit Baru Makassar edisi Kamis 29 Februari 2024. Dan kembali izinkan saya membacakan informasi terbaru mengenai update pasca laga yang digelar tentunya
di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, yang dimana PSM Makassar melawan Persebaya Surabaya. Di gambar sebelah kiri atas terlihat gambar berebut bola, yakni striker PSM Makassar Riki Pratama yang berebut bola dengan gelandang Persebaya Bruno Moreira pada pertandingan pekan ke-26 Liga 1 2023-2024 di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada hari Rabu kemarin. PSM Makassar ditahan imbang 0-0 oleh tamunya Persebaya Surabaya. Dikutip dari Kota Makassar Tribun, PSM Makassar kembali harus puas berbagi angka dengan lawannya. Kali ini, anak asuh Bernardo Tavares tersebut berbagi satu angka dengan Persebaya Surabaya. Pada pertandingan pekan ke-26 Liga 1 2023-2024 di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, PSM Makassar ditahan imbang 0-0 oleh tamunya Persebaya pada hari Rabu kemarin. Dan tentunya untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di halaman 7 Tribuners. Namun di sisi bawah juga ada informasi mengenai Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud, 3 dari kanan. Dapat kita lihat di gambar bersama-sama Tribuners. Berbincang santai dengan Direktur Utama PSM Makassar, yakni Bapak Sadikin Aksa yang berada di posisi kedua dari kanan, dan juga Dandim 0505 BPP Letkol Kaf Muhammad Darwis kedua dari kiri. Direktur Persebaya Chandra Wahyudi yang menggunakan pakaian atau baju berwarna putih, dan juga manajer PSM Makassar Muhammad Nur Fajrin usai laga PSM Makassar melawan Persebaya Surabaya di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada hari Rabu malam kemarin. Rahmat Masud menegaskan ke Sadikin Aksa bahwa bahkan Stadion Batakan ini benar-benar pantas untuk menjadi kandang PSM karena hampir 40% warga Balikpapan berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti apa informasi dan berita lengkapnya, Tribuners dapat Anda baca di Harian Tribun Timur edisi hari ini. Dan di sisi sebelah kanan juga dapat kita lihat grafik rincian penggunaan anggaran total sebesar 44,5 miliar Bapak Syahrul Yassin Limpo di Kementerian Pertanian, yakni yang pertama untuk keperluan istri sebesar 938.940.000 rupiah, lalu kemudian untuk keperluan keluarga sebesar 992.296.746 rupiah, lalu kemudian untuk keperluan pribadi sebesar 3.331.134.246 rupiah, dan juga berupa kado undangan sebesar 381.612.500 rupiah, dan sebagai bentuk sebagai bentuk sumbangan untuk Partai Nasdem yakni sebesar 40.123.500 rupiah, untuk charter pesawat sebesar 3.034.591.120 rupiah, bantuan bencana alam atau berupa sembako yakni sebesar 3.554.812.875 rupiah, keperluan untuk keluar negeri sebesar 6.919.573.555 rupiah, untuk keperluan biaya ibadah umroh sebesar 1.871.650.000 rupiah, dan juga untuk keperluan kurban sebesar 1.654.500.000 rupiah. Dan untuk keperluan lain-lain berupa acara keagamaan, operasional menteri, dan pengeluaran yang tidak masuk dalam kategori yang ada, yakni sebesar 16.983.448.302 rupiah. Untuk informasi selengkapnya mengenai dakwaan korupsi yang diberikan kepada Menteri Pertanian menjabat yakni Syahrul Yassin Limpo, dan juga seperti apa update terbaru dari pertandingan PSM Makassar melawan Persebaya Surabaya dapat Anda baca di Harian Tribun Timur, Tribuners. Dan untuk informasi terakhir, Tribuners, izinkan saya melangkah ke halaman 8, yakni informasi mengenai mata lokal memilih. Informasi pertama, yakni 10 ketua partai terancam gagal. Dikutip dari Kota Makassar Tribun, ketua partai politik atau parpol di Kota Makassar bertarung berebut kursi parlemen.
Mereka maju di DPRD Makassar dan DPRD Sulsel. Hanya saja dari semua ketua parpol itu, hanya 3 orang yang mempunyai peluang melenggang ke Parlemen Makassar. Kemudian 1 melaju ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka ialah Ketua DPC Gerindra Makassar Erik Horas, Ketua DPC PDIP Andi Suhada Sapaile, dan Ketua DPD PKS Makassar Anwar Faruk. Ketua PKB Makassar Fauzi Andi Wawo berpeluang untuk di Dapil Sulsel 1, sementara seluruh pimpinan partai lainnya berpotensi gagal. Dapat kita lihat bersama di grafis yang berada di sisi sebelah kanan, yakni informasi ketua partai yang terancam gagal untuk hasil perolehan suara sementara. Namun sebelum itu, sebagai bentuk disclaimer, publikasi form model C atau D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi publik. Dan juga penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU, Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan juga KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber ini kami kutip tentunya dari KPU Republik Indonesia 2024 versi tanggal 28 Februari 2024 per pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah dengan progres 2.167 dari total 4.004 TPS atau sebanyak 54,12% suara masuk sementara. Yang pertama untuk Dapil Makassar 2, ketua partai yang terancam gagal yang pertama adalah Ketua DPD Partai Gelora, yakni Bapak IZ Mutakin Yunus dengan total raihan sementara suara sebesar 44 suara, dan juga Ketua Partai Hanura Bapak Muhammad Yunus dengan suara sementara berhasil memperoleh 2.386 suara. Ketua PKN Ibu Siti Musdalifah dengan total suara sementara sebanyak 9 suara, dan juga Ketua Partai Umat dengan total suara sementara sebesar 201 suara oleh Bapak Natspul Sulaiman. Dan untuk Dapil Makassar 4 ada Adi Rashid Ali selaku Ketua Demokrat dengan total suara sementara 1.745 suara, dan juga ada Ketua dari Partai P3 yakni Muhammad Akbar Yusuf dengan total raihan suara sementara 2.005 suara, dan suara yang diraih oleh Ketua PBB yakni Bapak Arman Muiz sebanyak 32 suara sementara. Lalu untuk Dapil Makassar 5 ada Ketua Partai Buruh yakni Bapak Sartono Laudemutu dengan suara sementara 217 suara, dan juga Ketua PDPSI yakni Bapak Israel Rantelebang dengan total raihan suara sementara sebesar 818 suara. Dan yang terakhir, yakni untuk Dapil Sulsel 1 oleh Ketua Partai Perindo, yakni Ibu Afdaliana Rahman dengan total raihan suara sementara sebanyak 482 suara. Dan tentunya Tribuners, masih ada beberapa informasi lainnya yang dapat tentunya Anda akses dalam harian Koran Tribun Timur, dan juga berbagai bentuk konten yang diunggah oleh Tribun Timur di situs online Tribun Timur, yakni berita online Tribun Timur, dan juga kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Dan tentunya untuk berlangganan Koran Tribun Timur, Tribuners, Anda dapat langsung menghubungi hotline subscriber di 0411 811 5500 melalui fixed phone, atau dapat menghubungi hotline Tribun Family Card dengan menghubungi nomor 081141355555 melalui pesan SMS dan juga WhatsApp. Dan tentunya kami akan senantiasa menyajikan informasi-informasi terbaru dan terupdate tentunya dalam beragam program Tribun Timur Spirit Baru Makassar. Saya Disa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.